Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu saudara-saudara dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam program Sapa Senja sore hari ini. Puji Tuhan kalau sampai detik ini kita masih bisa bertemu di dalam program Sapa Senja hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita kembali terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tokoh yang ingin kita perhatikan di sini adalah Tuhan Yesus dan seorang wanita Kanaan yang percaya. Ketika wanita tersebut mengatakan di dalam ayat 22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini adalah permohonan atau permasalahan yang disampaikan wanita Kanaan kepada Yesus. Dia ada di dalam suatu keterdesakan. Tetapi coba kita perhatikan di dalam ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus seolah-olah terdiam. Bahkan murid-murid Yesus pun meminta kepada Yesus agar wanita itu disuruh pergi. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di sini kita dapat melihat bahwa wanita tersebut ditolak. Wanita tersebut tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus bahkan pun meminta untuk wanita itu disuruh pergi. Tetapi kita melihat di ayat selanjutnya bahwa di dalam ayat 25, wanita tersebut kembali mendatangi Tuhan. Di dalam ayat 25 dikatakan, dia mendekat dan menyembah dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Di dalam ayat 26, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara dan saudari dalam Tuhan, perkataan ini tentu sangat menusuk di dalam hati. Wanita itu bahkan disetarakan dengan anjing. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita memperhatikan atau apa yang kita alami, ketika kita disamakan dengan sesuatu yang tidak pantas, tentu respon kita adalah sesuatu respon yang akan tidak terkendali mungkin. Emosi kita naik dan kita mengatakan, "Apakah aku sehina itu?" Tetapi lihat daripada wanita tersebut, ketika dia disamakan dan dikatakan tidak pantas mengambil
roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan dengan kerendahan hati wanita tersebut mengatakan, dalam ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut wanita Kanaan tersebut, tapi ini adalah gambaran kerendahan hati ketika dia diperlakukan yang kalau pada umumnya kita lihat dari bahasa yang digunakan kurang pantas, tetapi wanita tetap menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak membiarkan emosinya meluap-luap. Dia hanya dengan kerendahan hati mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita tersebut oleh karena dia tetap menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Ketika dia tidak didengarkan Tuhan, ketika murid-murid Yesus menyuruh dia untuk disuruh pergi, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel, dan kemudian Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita tersebut tetap menjaga hatinya. Kemudian di dalam ayat 28 di situ dikatakan, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bahwa kata kunci di dalam ayat ini, di dalam perikop yang kita baca adalah kerendahan hati. Maka judul dalam program Sapa Senja sore ini saya sampaikan adalah menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Berat gak sih menempatkan atau melepaskan harga diri kita? Berat gak sih melepaskan keegoisan kita? Berat gak sih merendahkan hati ketika kita diperlakukan tidak adil? Tentu sangat berat. Kita akan berperang melawan keinginan hati kita, keinginan daging kita, harga diri kita. Tetapi ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, atau memang diperlakukan tidak adil, atau bahkan disamakan dengan hal-hal yang tidak layak, apakah kita bisa belajar tetap rendah hati seperti ibu yang dari Kanaan tersebut? Oleh karena kerendahan hatinya, maka dia dapat menjamah hati Tuhan. Dia dapat menggugah hati Tuhan. Dia dapat memperoleh apa yang diinginkan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat sore hari ini memberikan kita suatu makna yang dalam kita menyikapi suatu perkara, dan membuat kita semakin bijak demi kita dapat menjamah hati Tuhan, demi kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.